Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Alberto Jeffrey Dampur dengan NPM 21103-187 dari kelas 221 di PGSD. Sebelum peristiwa yang terjadi di masyarakat, alangkah baiknya saya memulai dari apa itu pelanggaran HAM. Jadi, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM adalah setiap tindakan atau perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak ini bersifat universal, yang artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang sosial lainnya. Yang kedua, mengapa pelanggaran HAM terjadi? Pelanggaran HAM dapat terjadi karena berbagai faktor, teman-teman. Faktor yang pertama yaitu diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud adalah perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender, atau identitas lainnya. Yang kedua, kekerasan. Tindakan fisik atau verbal yang menyebabkan penderitaan atau luka pada seseorang. Ketiga, penyiksaan. Perilaku kejam dan tidak kemanusiawi yang bertujuan untuk menghukum, mengintimidasi, atau mendapatkan informasi. Kemudian yang berikutnya, penganiayaan. Tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius. Kemudian menghilang dengan paksa atau penahanan seseorang secara sewenang-wenang dan menyembunyikan keadaan mereka. Berikutnya, perbudakan modern, yaitu eksploitasi manusia dalam bentuk kerja paksa atau perbudakan seksual atau perbudakan terhadap anak di bawah umur. Kemudian, diskriminasi gender, yaitu perlakuan tidak adil terhadap perempuan atau laki-laki berdasarkan gender mereka. Kita masuk ke peristiwanya, teman-teman. Peristiwa kekerasan fisik di Manggarai seringkali terjadi dalam konteks domestik, seperti dalam rumah tangga. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini sangat beragam, antara lain: pertama, pelanggaran hak atas hidup, yaitu kekerasan fisik yang parah dan dapat mengancam nyawa korban. Kedua, pelanggaran hak atas integritas fisik dan mental, yang artinya kekerasan fisik yang menyebabkan luka-luka fisik atau trauma psikologis yang berkepanjangan. Yang ketiga, pelanggaran hak atas kebebasan dan penyiksaan dan perlakuan atas hukuman yang kejam atau tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kemudian yang keempat, pelanggaran hak atas kesetaraan gender, yang dimana maksudnya bahwa perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik karena ketidaksetaraan gender yang masih terjadi. Dalam hal tersebut, adapun korban dan pelaku. Yang pertama, korban dengan inisial BT yang berumur 42 tahun dan anak angkat yang inisial VV 28 tahun. Kemudian pelaku dalam peristiwa ini dengan inisial LK yang berumur 47 tahun. Faktor terjadinya kekerasan di sini karena pelaku mengonsumsi alkohol, kemudian adanya masalah ekonomi dan pola asuh yang buruk terhadap anak dan lingkungan keluarga yang memicu tindakan kekerasan terjadi. Kemudian teman-teman, penyebab dan akar masalah. Yang pertama, norma sosial. Yang dimaksudkan adalah adanya norma sosial yang membenarkan kekerasan, seperti anggapan bahwa suami berhak memukul istri atau orang tua berhak menghukum anak secara fisik. Kemudian yang kedua, ketidaksetaraan gender. Perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam keluarga, sehingga mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan. Ketiga, kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud adalah kondisi ekonomi yang sulit dapat meningkatkan stres dan frustasi dalam keluarga, sehingga memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang keempat, kurangnya pendidikan.
Pendidikan yang rendah dapat membuat seseorang kurang memahami tentang hak asasi manusia atau HAM dan cara menyelesaikan masalah secara damai. Kemudian yang terakhir, konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol seringkali memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti peristiwa yang saya paparkan ini. Setelah kita dari penyebab, kita akan pindah ke dampak. Yang pertama, dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek yang pertama adalah luka fisik, trauma, psikologis, gangguan hubungan sosial, dan isolasi sosial. Yang kedua, dampak jangka panjang. Yang terjadi adalah kecemasan, depresi, kesulitan dalam menjalani hubungan interpersonal, dan siklus kekerasan. Kemudian, aspek hukum dan HAM. Kekerasan fisik merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW dan Konvensi Anak. Setelah dari aspek hukum, kita akan mencari solusi dan cara pencegahannya. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Melalui kampanye dan pendidikan, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia dan bahaya kekerasan. Kedua, penguatan sistem perlindungan. Pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan bagi korban kekerasan, seperti menyediakan layanan bantuan hukum, psikologi, dan sosial. Ketiga, penegakan hukum. Pelaku kekerasan harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Keempat, pemberdayaan perempuan. Perempuan perlu diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memiliki akses terhadap sumber daya. Yang terakhir, pencegahan dini atau deteksi dini kasus kekerasan dan intervensi dini sangat penting untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan. Usulan pencegahan. Pertama, program pencegahan kekerasan. Melaksanakan program pencegahan kekerasan di sekolah-sekolah dan komunitas. Kedua, penguatan peran orang tua. Memberikan dukungan kepada keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak. Kemudian, kerjasama lintas sektor. Membangun kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mengatasi masalah kekerasan. Kemudian, penelitian. Melakukan penelitian secara berkala untuk memahami akar masalah kekerasan dan mengembangkan program intervensi yang efektif. Kemudian, yang terakhir adalah kesimpulan. Kekerasan fisik di Manggarai merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi komprehensif. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menerapkan pendekatan yang multisektoral, diharapkan masalah ini dapat diatasi secara efektif dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang di Manggarai ini. Demikian materi yang saya paparkan. Semoga dengan saya memaparkan materi ini, teman-teman bisa mengerti. Terima kasih.